Garam dan arang itu ternyata bukan hanya berguna untuk keperluan memasak saja pemirsa. Mungkin seperti tukang sate yang selalu menggunakan arang. Tetapi ternyata menurut kacamata supranatural, dua barang ini bisa berguna untuk sarana pagar gaib penangkal ilmu hitam. Nah, lebih jelasnya mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Dalam dunia supranatural, garam itu adalah benda yang memang sudah tidak asing lagi untuk berbagai sarana terapi pengobatan. Menurut berbagai riwayat, dengan mandi air garam maka tubuh itu akan menjadi sehat ya, hilang penyakit-penyakit yang menempel. Nah, untuk arang sendiri sejauh yang kami ketahui memang jarang digunakan untuk berbagai terapi, khususnya dalam ilmu hikmah ya. Paling-paling arang ini digunakan untuk atraksi ilmu debus atau ilmu kanuragan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah garam dan arang ini untuk pagar gaib dari ilmu hitam ya. Tentang masalah pemanfaatan kedua benda ini kita dapatkan dari salah seorang spiritualis yang berasal dari Pulau Bali pemirsa. Sehingga dapat dikatakan bahwa keilmuan ini adalah warisan sesepuh-sesepuh yang ada di Pulau Bali tersebut. Namun begitu ya, cara-cara ini dapat dimanfaatkan siapapun, baik Muslim, mungkin Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Karena keilmuan ini tidak terikat ritual keagamaan tertentu. Mungkin di antara kita ya sering melihat simbol seperti ini ya. Nah, simbol ini adalah simbol keseimbangan antara yin dan yang. Nah, menurut ajaran Taoisme, kedua unsur ini diistilahkan dengan panas dan dingin pemirsa, yaitu sesuatu yang berlawanan. Unsur ini saling melengkapi dan saling berkaitan. Nah, jika kedua unsur ini tidak seimbang, apalagi salah satunya itu hilang, maka akan terjadi ketidakharmonisan di dalam kehidupan. Contoh, jika energi yin dan yang itu tidak seimbang, maka berbagai penyakit itu akan mudah masuk ya. Terus kemudian perselisihan rumah tangga itu sering terjadi dan bahkan bisa menutup pintu rezeki yang punya rumah tersebut. Terkait dengan keseimbangan energi tersebut, Rasulullah itu juga pernah bersabda ya, yaitu khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Terkait hadis dan ajaran Taoisme tersebut dapat ditarik benang merah bahwa keseimbangan energi itu adalah suatu hal yang memang harus terpenuhi di dalam kehidupan manusia di bumi pemirsa. Terkait keseimbangan energi tersebut, menurut sesepuh yang mewariskan ilmu ini, yaitu dapat kita gunakan garam dan arang. Garam itu adalah perwakilan dari laut, sedangkan arang itu adalah perwakilan dari gunung api, yaitu kekuatan unsur air dan unsur api. Apabila dua kekuatan ini disatukan, maka bisa membalance atau menyeimbangkan ataupun menetralkan segala bentuk energi negatif. Penggunaan garam dan arang ini konon dijelaskan dalam sebuah naskah lontar kuno, yaitu Lontar Usada Sari kalau nggak salah ya. Menurut lontar tersebut, garam dan arang itu dapat digunakan untuk mengusir leak, mungkin teluh, terus kemudian roh jahat, santet, dan berbagai gangguan black magic lainnya. Cara menggunakan dua benda ini sangatlah mudah, yaitu cukup ambil garam ya. Kalau bisa itu ambil garam yang grosok. Kemudian garam tersebut dicampur dengan arang
yang tentunya arang tersebut itu harus dilembutkan terlebih dahulu pemirsa. Setelah itu cukup taburkan campuran garam dan arang ini di area rumah ataupun di area lokasi yang dimaksudkan, bisa toko ataupun kebun atau tambak dan lain sebagainya. Dengan cara-cara seperti itu, maka rumah itu akan aman dari berbagai serangan ilmu hitam, kemudian aman dari gangguan makhluk gaib ya. Terus kemudian apabila rumah atau lokasi tersebut ada roh jahat, maka konon roh tersebut akan segera pergi pemirsa. Nah, saya menambahkan atau saya menganjurkan sebelum menaburkan campuran garam dan arang ini, silahkan didahului dulu dengan doa ya. Silahkan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Baru setelah selesai berdoa, kemudian taburkan sarana ini mengelilingi rumah ataupun lokasi yang dimaksudkan. Silahkan amalkan warisan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Minimal itu untuk diri sendiri dan keluarga pemirsa. Syukur-syukur mungkin di antara pemirsa sekalian itu ada yang bisa untuk membantu orang lain. Nah, itu juga sangat lebih baik sekali. Ilmu ini sangat praktis dan mudah sekali dilakukan ya. Bahan-bahannya itu juga mudah dicari, hanya arang dan garam saja. Harganya kalau beli itu juga tidak mahal. Anda itu juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk jasa para spiritualis pemirsa. Kalau kita bisa, kenapa tidak kita lakukan sendiri saja? Semoga ilmu ini bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan video ini. Bagi Anda yang mungkin tidak meyakininya ya, karena ilmu ini merupakan adat tradisi Nusantara, jadikan ini sebagai tambahan pengetahuan. Saya Fatih Nur Alam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.